Lanjutkan dari Mas Peter, kalau Mas Peter tadi PKL, Iya, kami akan menyampaikan untuk alumni yang sudah lulus sekolah ya Pak. betul. Jadi Siap, Pak. di Cemko juga melayani pemagangan untuk pemagangan dalam negeri, khusus alumni SMK, ya khusus alumni SMK yang SMK-nya sudah MOU dengan PT Cemko Harapan Nusantara. Siap. Jadi syarat khususnya adalah asal sekolah SMK-nya sudah MOU. MOU. Nah, ini adalah tahapan rekrutmen yang akan kita laksanakan. Terlebih dahulu eh, persyaratannya tadi sudah kami sampaikan, harus MOU, kemudian informasi dan koordinasi hanya disampaikan di grup WhatsApp mitra SSC masing-masing klaser. Kemudian PIC menyampaikan informasi rencana pengajuan rekrutmen. PIC ini yang dianggap menjadi nanti koordinator klasernya siapa? Jadi kita pintu masuknya satu pintu, Pak. Tidak bisa semua masuk, tapi satu pintu nanti dari PIC cluster ini yang membagikan informasi kegiatan dari kami. Siap. PIC kemudian mengundang rapat koordinasi, kemudian pembentukan panitia rekrutmen kepada SMK yang sudah terdaftar di grup, ya. Kemudian diadakan rapat pembuatan panitia, pembentukan panitia, ya. Nanti bisa diatur silakan untuk panitia nanti meliputi ketua, kemudian yang bidang pendaftaran siapa, seleksi, persiapan tes, pemberkasan, kemudian persiapan tempat, ya, sarana prasarana, kemudian yang bagian cek dokumen siapa, cek administrasi, kemudian yang apa nanti bantu untuk pengurusan medical check up, ya, dari mulai rekrutmennya MCU itu seperti apa kami bagikan, kemudian kliniknya di mana, kemudian harga harus kita sepakati karena kalau bisa ya, kalau di Jabodetabek itu, kalau di Bekasi, di Kerawang itu sekitar 200.000 Pak untuk medical check up-nya. Ya, tentunya speknya nanti tidak semua diperiksa, hanya yang kami berikan. Kemudian bidang yang pemberangkatan siapa? Nanti koordinator pemberangkatannya. Tujuannya apa? Dibikin panitia biar semua SMK merasakan, tidak hanya satu sekolah saja. Jadi kita biar guyup, ya, setiap kegiatan itu dilaksanakan bersama-sama. Nah, semua kegiatan nanti didokumentasikan, Pak. Karena untuk pelaporan setiap kegiatan, setiap event, ya, dari mulai anak dari rapat, anak datang di tempat tes itu tuh ada dokumentasinya, kemudian ukur tinggi badan, berat badan, terus cek fisik, ya, terus tes fisik itu semua terdokumentasi karena itu nanti dokumentasi itu akan kami lampirkan ketika kami mengirim peserta magang ke PT Cemko. Jadi setiap kegiatan itu ada. Nah, ini maksudnya komitmen BKK, ini kami juga meminta Bapak Ibu untuk menjamin bahwa para peserta magang yang dikirim ke PT Cemko itu bisa mengikuti magangnya sampai selesai. Jadi Bapak Ibu juga membantu screening kami, tidak hanya mendaftar, share link gitu, tapi juga benar-benar anak itu datang ke sekolah, kita cek, karena di Cemko ini salah satu perusahaan yang termasuk untuk apa produksinya itu high risk, ya, karena dari mulai ada peleburannya, jadi benar-benar butuh siswa yang calon siswa magang yang fisiknya bagus, ya. Jadi Bapak Ibu BKK bantu screening kami, ya, dicek benar nggak dia mau mendaftar di PT Cemko, kemudian lamarannya juga dicek, kemudian keaslian dokumennya berlaku apa enggak, dari mulai KTP, ijazah, SKCK asli itu wajib kalau pas daftar di BKK itu mereka wajib dibawa itu Pak. Karena kita pengen tahu betul bahwa nanti ketika mengikuti pelaksanaan seleksi tidak ada masalah di bagian rekrutmen PT Cemko Harapan Nusantara.
Jadi syarat semua sudah clear, valid semua gitu Pak. Nah, kemudian BKK juga menjamin kami ketika anak-anak ini masuk di grup WA BKK itu kalau sudah masuk di tempat kami kalau bisa di apa keluarkan dulu Pak, dikeluarkan dulu selama dia mengikuti magang di PT Cemco. Karena kita kita juga tidak bisa membendung ya Pak, karena teknologi sekarang semua semua bisa akses, kita tidak bisa melarang hak orang lain. Cuman kita itu pengen meminimalisir anak-anak yang magang di Cemco itu tidak sesuai sampai waktunya atau berhenti di tengah jalan atau suka izin dan sebagainya Pak. Jadi BKK juga bantu kami untuk monitor memastikan anak-anak ini magang di PT Cemko-nya itu sampai selesai. Dan absensinya ya kalau bisa zero zero alfa ya Pak. Zero alfa, kemudian izinnya juga harus ditekan karena termasuk nanti komitmen BKK ini adalah salah satu eh, untuk mengukur kita untuk pemberian kuota, Pak. Jadi suplainya banyak apa enggak? Kemudian anak-anak ini bermasalahnya banyak enggak? Anak-anak yang tidak sesuai apa? Yang tidak sesuai magangnya 1 tahun tapi 3 bulan sudah keluar itu banyak enggak? Ya, yang banyak keluar tentunya akan kami evaluasi. Jadi benar-benar kita kawal anak-anak magang itu bisa sampai selesai dan mendapat penilaian excellent yang nantinya ketika mereka akan melanjutkan magang di Jepang atau bekerja di tempat lain atau ada kebutuhan di PT Cemco untuk diangkat menjadi kontrak misalkan, nah itu benar-benar kompeten. Karena di Cemco itu bidang kejuruannya banyak banget Pak. Nanti ada yang dari yang paling ringan, yang paling berat, ya, yang middle itu juga ada. Nah, ini adalah program pemagangan, ya. Nama program pemagangannya itu sektor industri Ini logam, di sini di ember ada, enggak? ya, sektor Dede industri enggak. logam. Kemudian tujuan program meningkatkan sumber Suaranya barusan ke ini Pak, kepijit mungkin. Pak Irwan, suaranya di unmute. Nah, ya itu ya Pak. baik. Kita ulangi program pemagangan itu pemagangan sektor industri logam. Tujuan program meningkatkan sumber daya manusia, menciptakan lapangan kerja, mendapatkan tenaga kerja yang memiliki keahlian sesuai yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Kemudian kompetensinya itu ada bidang kejuruan casting, yaitu pencetakan aluminium, kemudian bidang kejuruan pembubutan atau machining, bidang kejuruan painting, pengecatan, bidang kejuruan assembling, perakitan, dan bidang kejuruan P3C ada procurement, production planning, dan kontrol. Jangka waktu magang dilaksanakan minimal satu kompetensi atau 1 tahun. Minimal satu kompetensi itu 1 tahun, Pak. Memang di Permenaker aturannya itu 1 tahun, Pak. Tapi kami ingin membuat program bahwa setiap anak yang magang di PT Cemco itu tidak hanya memiliki satu kompetensi saja, tapi minimal 2 kompetensi yang nantinya sebagai sebagai salah satu parameter ketika mereka itu nanti diangkat menjadi karyawan kontrak gitu Pak. Paling nggak memiliki 2 kompetensi atau pelaksanaan magangnya dilaksanakan selama 2 tahun. Sistem waktu magang ya kalau di permen sebelumnya itu memang tidak membolehkan untuk bisa sampai malam ya Pak. Karena persyaratannya waktu itu usia 17 boleh,
Nah, untuk yang baru Permenaker nomor 6 2020 itu minimal persyaratan itu 18 tahun. Anak wajib 18 tahun dan boleh melaksanakan magang itu pagi, sore, dan malam atau 3 shift. Waktu magang Senin sampai Jumat total 8 jam ya. 7 jam magang, 1 jam istirahat. Kemudian di hari Sabtu itu waktu jam 6 jam ya. 6 jam, 5 jam magang, kemudian 1 jam istirahat. Ini adalah persyaratan untuk pemagangan di PT Cemko, Pak. Untuk saat ini yang dibutuhkan adalah masih pria. Jadi kalau Bapak Ibu yang SMK-nya kebanyakan itu siswanya putri, itu nanti bisa dialihkan atau kalau ada informasi magang di tempat lain yang khususnya untuk konveksi dan sebagainya ya Pak, yang membutuhkan atau elektronik yang membutuhkan alumni putri. Usia minimal 18 tahun ya. Di sini kami tulis maksimal 22 tahun itu, tapi aktualnya yang kami pilih adalah 21 plus 6 bulan. Kalau lebih kami apa tolak ya. Kemudian berat badan ideal. Jadi memang dibutuhkan berat badan itu ideal Pak dengan tinggi badan. Karena apa untuk pemenuhan siswa magang di Cemko itu benar-benar fisiknya yang kuat ya. Jadi harus benar-benar ideal Pak. Kalau nggak ideal resikonya ya gampang sakit ya. Terus mungkin bekerjanya tidak nyaman dan gampang mudah resign. Kemudian mata normal ya. Kalau untuk minus setengah itu masih boleh Pak ya. Minus setengah boleh, maksimal 0,75 itu boleh. Kalau 1 itu akan kita unfit ya. Kemudian tidak boleh buta warna, baik itu parsial ya, parsial dan total tidak boleh. Tidak boleh bertato dan bertindik. Alumni SMK yang memiliki MOU aktif dengan PT Cemko Harapan Nusantara yang boleh ikut seleksi. Di sini untuk core jurusannya memang kalau di Cemko itu permesinan, mekatronika, pengecoran logam dan otomotif. Tapi tadi sudah disampaikan sama dengan yang di PKL bahwa kita ambil yang persyaratan khusus ini yang alumni SMK yang memiliki MOU aktif dengan PT Cemko Harapan Nusantara yang boleh ikut. Ya Pak. Jadi kalau jurusannya ada pertanian, peternakan itu juga boleh ikut seleksi. Kemudian harus sehat. Tadi sudah ya, sehat sehat dan sehat jasmani dan rohani. Dan tentunya kita laksanakan medical check up, Pak. Medical check up sesuai spek yang kita berikan. Nanti bagi yang lulus medical ini adalah yang menjadi stok resmi kami. Kemudian bersedia ditempatkan di Jakarta itu maksudnya ya bersedia ditempatkan di Cikarang maupun Kerawang karena plannya Cemko itu satu ada di Jababeka, Jababeka 1 Cikarang. Kemudian yang plan 2-nya itu ada di kawasan industri mitra Kerawang. Ini adalah secara administrasi ya Bapak Ibu nanti akan kami share untuk rekrutmennya. Poin utamanya adalah anak wajib ketika mengikuti seleksi kemudian screening administrasi, anak wajib bisa menunjukkan KTP asli, ijazah asli, dan SKCK asli yang berlaku. Untuk yang lainnya nanti tinggal dilengkapi. Ini masih ada sertifikat vaksin ya Pak, karena memang waktu itu
masih COVID ya Pak. Jadi ada persyaratan tambahan. Nah, ini adalah kegiatan kami ketika melaksanakan rekrutmen. Nanti kalau Bapak Ibu membuat panitia, kemudian harus bisa membayangkan anak ini nanti tes, kemudian berangkat, kemudian sampai Cikarang itu seperti apa, siapa yang menemui, yang menerima, ya. Ini akan kami jelaskan. Jadi kegiatan kita dari mulai H-12 itu sudah ini kita bicara normal ya Pak, normal SOP kita. H-12 sudah mulai melaksanakan tahapan rekrutmen. Ya, H-12 itu PIC Group eh, mengirimkan data data peserta, ya, ya, data pendaftaran calon peserta siswa magang. H-11 PIC Group mengundang rapat tadi, ya. Jadi ketika meminta kami untuk diadakan tes, tidak hanya Japri, Pak, minta jadwal tes dong, Pak. Tidak. Tapi Bapak Ibu nanti kalau sudah terbentuk komunitas ini, sudah MOU, Bapak silahkan untuk mempersiapkan orang-orangnya dulu. Inisiatif untuk menyiapkan orang-orang seperti sesuai requirement yang kami berikan. Ya. Kemudian nanti pengajuan ke kami. Nah, ini H-10 Bapak nanti sudah tinggal mengajukan apa jadwal tes, ya. Maksud yang dia 12 itu database ya Pak. BKK mungkin sudah punya database ya Pak. Kemudian mengajukan, kemudian silakan buka pendaftaran, ya. Buka pendaftaran secara umum di grup, karena ini kan konsumsi untuk grup kita saja Pak, yang ada di grup, ya. Kemudian H7 itu, H-7 itu penutupan pendaftaran, H-5 pelaksanaan tes, H-4 itu MCU, H-3 hasil MCU, H-2 pemberangkatan, kemudian di hari H training. Nah, di hari H training itu, di H-2 pemberangkatan, itu kegiatannya pemberkasan Pak, pemberkasan oleh BLK dan LPK. Jadi Bapak Ibu nanti mengirimkan calon siswa magang itu langsung ke BLK kami. Di kantornya Pak Sartono ya, yang di BLK di Cikarang, atau di kantornya PT KAA, Bapak Ibu ngirimnya ke sana. Anak-anak ini nanti selama 2 hari itu akan melaksanakan training, ya, di hari pertama, di hari H, kemudian hari pertama, kemudian hari kedua mereka training di BLK, kemudian di hari ketiga calon siswa magang ini nanti sudah in class di PT Cemko dengan seragam yang sudah lengkap, ya. Nanti akan kami share untuk H-2 ini, untuk SOP yang di BLK itu seperti apa, nanti akan kami share. Nah, tentunya di pemagangan dalam negeri ini tidak mengenal gaji ya Bapak Ibu, karena termasuk bukan penerima upah. Jadi di pemagangan ini hanya mendapatkan berupa uang saku saja. Uang saku saja pun hanya meliputi makan, transport, dan insentif. Jadi ketika nanti para siswa magang ini mendapatkan biaya makan, transport, dan insentif, ya, sebesar 3.800.000, ya, ini pokoknya Pak. Jadi dapat uang sakunya 3.800.000, itu nanti bisa untuk bayar eh, salah satunya makan, transport, dan kos, ya. Dan kos itu diambilkan dari uang saku. Ini juga masih ada tambahan nantinya transport yang diterima para siswa magang itu 9.500, yang harusnya memang eh, apa, kalau dulu belum ada jemputan itu 15.000 ya Pak, karena ada jemputan jadi 9.500 yang diterima.
disediakan nanti oleh PT Cemco untuk jemputannya Pak. Kemudian ada tambahan insentif 375.000 setiap bulannya. Dapat makan satu kali di pabrik, persipnya dapat makan satu kali. Kemudian untuk manfaat BPJS TK-nya, karena ini bukan penerima upah, kami hanya mendaftarkan dua manfaat meliputi jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Jadi tidak ada JHT-nya. Tidak dapat dicairkan ketika anak ini selesai magang. Karena tadi termasuk bukan penerima upah. Nah, nanti kalau dia diangkat menjadi karyawan kontrak, baru mereka mendapatkan fasilitas JKK, JKM, dan jaminan hari tua. Fasilitas kesehatan, ya, kita layani dengan in-house klinik Cemco Medica, Pak. Jadi semua nanti di cover oleh Cemco ketika anak ini sakit, kemudian sampai mungkin ke klinik, sampai ke rumah sakit, ya, nanti ditanggung oleh PT Cemco. Untuk alat pelindung diri APD, ya, dipinjamkan nanti 2 setel seragam kerja, topi kerja, dan sepatu safety. 2 setel seragam kerja, topi kerja, dan 1 sepatu safety. Semua fasilitas APD tidak mengurangi dari uang saku yang diberikan. Karena statusnya kita pinjemi, Pak. Dan tidak dipungut biaya untuk seragam. Seragam akan dibagikan di hari pertama, karena ini masih yang lama, Pak. Kalau dulu itu 3 hari, waktu in di BLK, sekarang hanya 2 hari. Jadi hari pertama sudah kita bagikan seragamnya. Dan nanti wajib dikembalikan lagi setelah selesai magang, Pak. Jadi waktu magang selesai itu baju walaupun bentuknya apa, kotor atau apa tetap dikembalikan. Perlengkapan kos kontrakan, kami menyediakan khususnya yang dari luar Cikarang Rawang ini kan, anu ya Pak, eh, di kos-kosan itu hanya tersedia kalau kita nyewa itu hanya tikar gitu saja gitu ya Pak, los gitu, nggak ada apa-apanya. Maka kami menyediakan atau meminjemi 1 set perlengkapan mandi. Di situ ada sabun, sikat gigi, pasta gigi, handuk, sabun cuci, dan sampo. Kemudian 1 set alat makan lengkap, 1 set alat tidur, ya, dan botol tumbler. Itu akan kami pinjemi dulu. Akan kami berikan di hari ke setelah dia in di Cemco. In class di Cemco atau pelatihan di Cemco di hari ketiga. Semua perlengkapan tersebut akan disediakan saat awal masuk kos, ya, oleh LPK, dan biayanya akan dikurangi dari uang saku peserta magang saat setelah mendapatkan uang saku penuh. 1 kali potong, Bapak Ibu semua. Tapi kalau dia sudah mendapatkan uang sakunya penuh, karena bisa saja nanti pada waktu in class anak ini tidak masuknya itu di tengah-tengah bulan, ya. Jadi untuk akhir bulannya dia tidak terima uang sakunya penuh, jadi belum kami potong. Penalti komitmen, berdasarkan dari pengalaman kami butuh komitmen karena eh, kita butuh komitmen antara LPK dengan peserta magang untuk serius magang sampai selesai. Peserta magang menitipkan uang deposit 200.000 per bulan selama 6 bulan. Itu pasukannya AC kita Dan lihat, Pak. akan kami kembalikan pada bulan ke-7 berbarengan dengan uang saku bulan ke-7. Akan kita kembalikan sebesar 1.200.000. Apabila sebelum 6 bulan tapi dia sudah
sudah mengundurkan diri, maka deposit tersebut hangus dan diberikan untuk kegiatan-kegiatan di SMK, ya, melalui LPK. Pencairan uang saku setiap akhir bulan, ya, setiap akhir bulan. Kalau bulan ini berarti tanggal 28 ya Pak, atau kalau pas jatuh libur berarti maju. Kemudian metode uang saku yang kita berikan adalah semua melalui transfer Bank Bumi Arta. Pembuatan rekening nanti dilaksanakan pada waktu in training. Periode uang saku untuk mulainya itu di tanggal 21 bulan berjalan sampai dengan tanggal 20 bulan berikutnya. Jadi untuk tutup bukunya setiap tanggal 20 Bapak Ibu, kemudian terima uang sakunya setiap akhir bulan. Kemudian proses pengaduan uang saku apabila terjadi kurang bayar atau lebih bayar, nanti bisa info ke pembimbing atau pembina LPK, yang selanjutnya akan dilakukan pengecekan ke HRD di bagian payroll. Apabila ditemukan adanya koreksi, maka akan dikembalikan uang saku tersebut di bulan berikutnya. Ini adalah hak dan kewajiban peserta magang. Para siswa magang mendapatkan pembimbingan dari instruktur berpengalaman, memperoleh fasilitas K3 di perusahaan, memperoleh uang saku, memperoleh fasilitas perobatan kesehatan, in-house klinik dan rumah sakit yang bekerja sama, mendapatkan pelatihan kerja diselenggarakan di internal perusahaan, diikutkan dalam program JKK dan JKM, kemudian memperoleh sertifikat pemagangan atau surat keterangan magang dari LPK. Kewajiban mentaati perjanjian pemagangan. Perjanjian pemagangan ini akan kita tanda tangani bersama antara peserta magang dan CEMCO itu di hari pertama. Hari pertama mereka masuk di BLK. Kemudian mengikuti program pemagangan sampai dengan selesai kompetensinya. Mentaati tata tertib yang berlaku di perusahaan sebagai penyelenggara pemagangan. Menjaga nama baik perusahaan, ya, mentaati segala instruksi dari tenaga pelatih atau instruktur pembina pemagangan, tidak menuntut untuk dijadikan karyawan di perusahaan setelah selesai pemagangan sesuai dengan perjanjian. Menjaga informasi, nama baik dan kerahasiaan perusahaan. Tidak boleh merekam, ya, memvideo, memfoto, memposting kegiatan yang berlangsung di dalam pabrik, di dalam perusahaan ke medsos manapun. Ke Facebook, WhatsApp, Instagram, TikTok, dan lainnya. Apabila ditemukan peserta magang melakukan hal tersebut akan dikenakan sanksi sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, yaitu Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2016. Nah, ini adalah ilustrasi biaya training yang nanti dibebankan oleh para siswa magang. Jadi untuk kita ambilnya dari jarak yang terjauh ya Pak, terdekat dan terjauh, karena kita ada di daerah dari Jakarta sampai dengan Banyuwangi, ya. Untuk medical nanti untuk PIC, untuk PIC Group dan rekan-rekan panitia rekrutmen di Kabupaten Garut, mohon untuk MCU cari biaya MCU yang paling mahal 250 lah paling mahal. Kemudian
transport ke Bekasi itu 150 sampai 450. Ini kalau yang terjauh bisa saja Pak, yang dari Jawa Timur ya Pak. Tapi kalau untuk Garut, kemudian Bandung itu menyesuaikan. Kemudian siswa juga menyiapkan uang kos bulan pertama. Bulan pertama dia harus modal dulu untuk kos selama 1 bulan. Kos 1 bulan ini nanti dalam satu ruangan bisa diisi 3 sampai 4 orang. Tergantung luasnya Pak. Tergantung luas kosnya. Kemudian mereka juga harus menyiapkan biaya hidup selama 1 bulan sebelum terima uang saku. Bisa disiapkan antara 600 sampai 900 ribu karena kalau sekali makan itu 12 ribu Pak. 12 ribu sampai 15 ribu. Itu harus disiapkan para peserta magang. Karena mereka nanti makan di kos-kosan itu 2 kali. Di pabrik sekali. Kemudian untuk akomodasi, ya akomodasi kami dari semua kegiatan, mulai rekrutmen dan sebagainya, termasuk elef, ya transport untuk anak dari BLK ke kos-kosan, baik itu di Cikarang mau Kerawang, itu diambilkan dari akomodasi LPK. Dan nanti yang mengolek adalah dari BKK pengirim. Kemudian kami juga mengizinkan untuk para peserta magang menyediakan untuk pengembangan BKK, untuk operasional dan sebagainya, untuk monitoring, ya, untuk kegiatan-kegiatan yang lainnya yang ada hubungannya dengan komunitas kita itu sebesar 300 ribu. Ini hanya ilustrasinya ya Pak. Untuk akomodasi untuk pengembangan BKK silahkan monggo, tergantung dari kebijakan dari sekolah masing-masing. Yang penting tidak boleh lebih dari apa yang kami sampaikan. Baik Bapak Ibu semua, saya kira cukup. Mungkin langsung kalau ada yang ditanyakan akan kami jawab. Silakan Bapak Ibu. Ada yang ditanyakan? Nanti filenya juga akan kami share, Pak. Baik, Pak Irwan. Iya, terima Ada kasih. yang ditanyakan, Ini Pak? juga mungkin menjawab dari pertanyaan yang dari SMK Pak Badu itu yang setelah PKL. Nah, itu ke magang Pak Badu ya. Tadi yang sempat ditanyakan. Jadi sekaligus menjawab pertanyaan tadi yang ditanyakan Pak Badu mungkin, Pak. Baik, Pak. Kalau menurut saya sangat memungkinkan ya, Bapak Ibu ya. Jadi kalau PKL dilaksanakan di kelas 12, kemudian mereka itu nanti 6 bulan PKL, kemudian eh, misalkan mau langsung sesuai kebutuhan nanti bisa dikomunikasikan Pak. Yang penting mereka ini sudah menginjak usia 18 tahun. Kemudian dari sekolah tentunya ya paling enggak mengeluarkan anak ini sudah lulus atau apalah Surat, kayak surat SKL gitu. keterangan mungkin Pak ya. Nah, surat Surat keterangan ya. keterangan bahwa mereka ini sudah tidak ada kegiatan belajar mengajar dan tidak ada lagi potensi untuk balik ke sekolah untuk Wah, mengikuti perpisahan, kemudian kegiatan apa itu harus komitmen Pak. Jangan sampai nanti Pak saya izin karena ada perpisahan. Jadi kami tidak mengenal itu Pak. Ketika sudah menjadi alumni, sudah menjadi peserta magang, ya mereka harus mengikuti mulai magang sampai selesai Pak. Tidak ada izin-izin apa kecuali urgent ya Pak. Urgent misalkan urusan keluarga yang memang benar-benar mengharuskan pulang ya. Tapi kalau untuk normal karena nikahan apa tetangga saya atau apa ya tentu tidak kami izinkan. Jadi kami inginnya dalam 1 tahun itu anak-anak ini kan kita milih Pak. Dari Cemko sendiri kan pasti memonitor. Kira-kira siapa sih nanti yang akan menggantikan para karyawan kita yang sudah habis kontrak misalkan. Nah silakan
anak-anak siswa magang ini ya berlomba-lomba bagaimana mereka biar dipilih, ya bagaimana mereka itu biar disukai juragan. Kalau kalau kita mau kerja di tempat pribadi kan kita cari juragan toh Pak. Nah, juragan kita adalah PT CMKO. Ya anak-anak harus bagaimana biar mereka itu bisa dipakai terus. Kalau izinnya sudah banyak, kemudian bolos tidak masuk ya, ya bagaimana kita mau memilih gitu loh. Karena pilihan kita banyak gitu loh Pak. Jadi pilihan kita banyak nggak cuma dari Kabupaten Garut. Kalau Kabupaten pengen Garut pengen dikenal, oh kalau ambil dari Garut itu pasti pasti bagus orang-orangnya. Ya salah satunya bisa dibuktikan di PT Cemko Pak. Biar nanti ketika di komunitas HRD berbicara itu bisa bercerita itu loh, mempromosikan. Dan endingnya adalah mempermudah para lulusan yang ada di Kabupaten Garut itu untuk bisa mencari pekerjaan. Gitu Pak. Gitu Pak. Jadi sangat memungkinkan ya Pak kalau nanti usianya sudah memenuhi bisa lanjut eh, ikut proses magang Pak. Nah tadi sudah disampaikan Pak Peter tadi yang PKL, yang rekomendasi itu penting. Kalau dia PKL-nya bagus, dapat 2 surat, 1 rekomendasi bisa langsung magang, langsung medical check up Pak. Ya, jadi anak-anak ini langsung medical check up saja. Itu Pak. Ada lagi Pak? Cukup ya Pak? Pak Gugum. Iya, sebetulnya pertanyaannya banyaknya di kolom chat ini Pak. Nah, Kalau nanti kata Pak Irfan, nggak banyak ini. ini. Iya, betul, Mungkin nanti bisa kita lanjut pada waktu kita offline untuk MUI betul. offline-nya. Siap, siap, Kita bisa berdiskusi dengan narasumber yang lebih lengkap lagi. betul. Ya dari PT CMKO lengkap, kemudian nanti dari LPK, dari BLK hadir. Siap, Nanti Pak. Bapak Ibu bisa langsung komunikasi langsung. Betul. Tapi poin penting hari ini adalah Bapak Ibu sudah punya gambaran, gambaran bekerja sama dengan kami, kemudian kegiatannya apa saja. Nanti bisa kita curahkan lebih lanjut pada waktu kita offline Pak Gung. Baik, Pak. Jadi dijadwalkan saja kira-kira untuk collecting MOU yang sudah dibagikan tadi nanti mohon ditandatangani para kepala sekolah dulu, Siap, kemudian dikirimkan ke pihak kami, Pak. siap, Jadi pada siap, waktu Pak. nanti acara apa acara gathering di Kabupaten Garut itu Betul. MOU sudah kami tandatangani dan kami bawa nanti yang untuk acara simbolis salah satu perwakilan saja atau 5 perwakilan dari masing-masing perusahaan dan SMK Betul. itu Pak biar acaranya tidak memakan waktu ketika kita sudah selesai Bapak Ibu masih nunggu kami tanda tangan kan kasihan Bapak Ibu kan acaranya juga Betul. tidak hanya gathering kita saja jadi Betul. biar bisa melanjutkan aktivitas yang lainnya Pak Gung. Nah, siap, baik, Pak. Hmm. Siap. Jadi mungkin untuk tanggal 22 itu nanti di kami ada penandatangan MOU dulu di Garut, Pak ya. Nanti Kalau berkas. tanggal 22 mohon maaf sekali Bapak Ibu kebetulan PUK apa SPSI Cemko yang Kerawang ini kebetulan mengadakan pemilihan pengurus baru yang dilaksanakan tanggal 22. Nanti tempatnya di nggak tahu ini di puncak atau di mana ya. Mungkin bisa di selain tanggal itu Pak Gung. Selain Selain tanggal tanggal. itu kalau atau di awal bulan ya sebelum puasa kalau bisa ya Pak Gung. Nah, itu mungkin nanti dikonfirmasikan, coba dikonfirmasikan, Pak. Komunikasikan lagi sekalian Betul. kami nanti saya tanyakan ke Pak Adi Cemko Betul. kira-kira mau kapan. Oke. Siap, siap, Nanti siap, kita siap. tiktokan komunikasi Pak Gung. Baik, baik, Pak. Baik, Pak. Siap, Irwan. Oke, Bapak Ibu, mungkin Iya. dari kami cukup, nggih. Iya, baik, Pak. Barangkali ada yang masih mau bertanya atau gimana? Atau sudah cukup jelas, Pak Pak Gugum, Irwan? ya. Silakan, Ini Pak. mungkin sekarang Pak Ketua ya, Pak Ayi, Siap. silahkan. Oh iya, sambutan dari Pak Ayi Nggih. ya. Ya Monggo, Pak. sebagai Ketua Dari Forum, ya Ketua Forum Nggih, Pak, kegiatan hari ini. silakan, Pak. Monggo. Pak Ayi silahkan masuk.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jadi buka warahmatullahi kameranya Pak Ketua. wabarakatuh. Oh ya, baik. Siap, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. baik. Mohon maaf, mungkin tadi sebatas menyimak dulu dan mungkin ada perwakilan juga dari rekan-rekan kaitan dengan persiapan MOU dari PT Cemco. Nah, saya pribadi juga sebagai Ketua Forum FKKS SMK Kabupaten Garut sangat mengapresiasi sekali pada pihak PT Cemco yang sudah bersedia mengadakan Zoom ini dan mungkin juga nanti secara offline. Intinya mungkin dari forum ini mengapresiasi dan ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya karena visi misi dari forum juga salah satunya itu bagaimana forum ini bisa menjadi bridge, menjembatani antara pihak rekan-rekan kepala sekolah swasta khususnya dengan beberapa perusahaan sesuai dengan program pemerintah link and match gitu ya. Link and match ini harus terjalin. Kita bermitra juga dengan beberapa perusahaan. Nah, ini mungkin sudah diinisiasi dari forum dengan pihak PT Cemco. Dan kepada pihak PT Cemco, saya mengapresiasi dan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya dengan beberapa harapan tentunya bisa mengakomodir tidak hanya sebatas kita kerjasama MOU, tapi bagaimana rencana tindak lanjutnya sampai program Link and Match ini berjalan di Kabupaten Garut. Mulai dari adanya kunjungan industri, adanya prakerin, sampai mengadakan job fair, yang intinya kita bisa membantu pemerintah juga, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat khususnya, bagaimana lulusan atau alumni dari SMK ini bisa selain bekerja, selain melanjutkan ke jenjang lebih tinggi, juga bisa berwira swasta dan ini bisa menyerap tenaga kerja yang udah link and match dengan beberapa perusahaan ini. Mungkin itu saja secara Zoom ini karena mungkin waktu, mungkin nanti bisa lebih panjang lebar ketika offline pertemuan nanti di Kabupaten Garut. Juga pada rekan-rekan terima kasih apresiasinya bisa mengikuti Zoom ini. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih lagi sekali lagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ya, Pak gitu Ketua. saja. Siap, siap. Ada pertanyaan satu Pak ini yang ini langsung japri ke saya ini dari Ketua Forum Jabar Pak ini WA-nya mungkin langsung WA ke saya. Katanya kapan bisa forum atau mungkin kepala-kepala sekolah di Kabupaten Garut ingin berkunjung ke pihak perusahaan Pak ini yang menanyakannya apakah bisa ini apa dialokasikan untuk kunjungan dari para kepala sekolah dari SMK di Kabupaten Garut untuk mengunjungi perusahaan Pak katanya pingin main ke sana Pak seperti kalau saya kan udah beberapa kali ke sana datang tapi mungkin rekan-rekan yang lain yang masih baru itu pingin berkunjung juga ke Cemco Group mungkin ke sana Pak. Itu mungkin Pak Irwan. Boleh Pak, nanti kita ketemu dulu Pak. Nanti sekalian dijadwalkan. Kalau kita sudah ketemu itu kan enak Siap, Pak. siap, 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 siap Pak. Terima kasih Pak Ketua. Iya, baik Pak. Masih ada yang lain Pak Irwan di agenda? Cukup, cukup. Nanti kita tinggal eksekusi saja kapan kita mau MOU-nya Pak untuk offline-nya. Kalau untuk yang MOU yang sudah dibagikan, mohon segera nanti bisa terkumpul cepat biar nanti bisa kami tanda tangani juga Pak. Baik Pak, siap. Siap segera di ini kan Pak. Ini. Jadi mungkin Pak untuk tanggal 22 tetap Pak di Garut itu barusan atas arahan dari Pak Ketua juga ada penandatanganan serempak untuk MOU yang sudah di-share, ada 5 MOU itu. Jadi proses di Kabupaten Garut pengumpulan dan penandatanganan itu di tanggal 22 tetap Pak. Setelah itu mungkin berkas dari forum nanti dikirim ke Bapak. Nanti mungkin dikirimkan semua berkasnya untuk bisa disampaikan. Ya mudah-mudahan secepatnya sebelum mungkin nanti Ramadan atau gimana ada pertemuan di Kabupaten Garut secara offline mungkin Pak seperti itu Siap, teknisnya. siap Pak Gum.
Iya, siap Oke, mungkin. terima kasih. Baik, terima kasih banyak Monggo Pak. Bapak ditutup sekalian nggih. Oh Terima iya, kasih. siap. Pak Irfan, mangga Pak Irfan. Nggih, nggih, siap. Baik, terima kasih Pak Gumgum. Padahal langsung lihat tutup Pak Gumgumnya. Pak Gugum monggo ditutup. Baik, terima kasih Pak Irwan, Pak itu juga Pak Peter ya yang sudah memberikan materi dan juga paparan terhadap SMK swasta dan juga BKK-nya dengan begitu jelas ya dan juga dapat kita pahami bersama bahwasannya PT Cemko dengan senang hati terbuka untuk SMK swasta di Kabupaten Garut bekerja sama mensukseskan sesuai dengan program pemerintah. Untuk itu, sebelum ditutup, mari kita sama-sama seluruh SMK swasta yang ada di Kabupaten Garut bisa satu komando kompak eh, memunculkan bahwasannya SMK Garut lebih lebih berpotensi untuk bisa kerjasama dengan PT Cemko itu baik dari prakerin ataupun dari magang secara yang tadi dipaparkan oleh Pak Irwan bahwasannya PT Cemko bekerja sama bukan hanya untuk Kabupaten Garut saja melainkan dengan kabupaten-kabupaten yang lainnya. Nah, kita tunjukkan Kabupaten Garut memang domba adu ya, para siswanya memang pada kuat-kuat gitu. Sekian mungkin Pak Irwan, terima kasih atas paparan dan waktunya. Semoga di kesempatan ya, di lain waktu kita dapat bertemu secara langsung dan juga terima kasih kepada rekan-rekan semua, Kepala SMK dan juga BKK atas kehadiran melalui Zoom meeting ini. Semoga kedepannya kita dapat berkumpul secara luring atau secara langsung. Insya Allah tanggal 22 Februari kita adakan penandatanganan MOU secara langsung di sekolah atau di SMK YPPT Garut. Sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. wabarakatuh. Terima kasih Pak Irwan. Waalaikumsalam Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Iya. Keluar Pak. Iya, Keluar.